guys, ini video perkenalan kami, video sejarah dari kelas 11-8. Saya Francisca Febriana absen 16. Saya Karina Terlestari absen 20. Saya Cantika Dwi Ramadhani absen 8. Saya Diana Josabil absen 11. Dadah, tonton video kami. Tadi kan pas upacara Hari Pahlawan, Pak Bambang kayak tadi menjelaskan tentang G30 SPKI. Nah, apa sih itu G30 SPKI atau PKI? Apa ya? PKI adalah sebuah partai komunis di India, Belanda, kemudian Indonesia. Partai ini merupakan partai komunis non-pemerintah terbesar di dunia sebelum dibubarkan dengan kekerasan pada tahun 1965. Partai ini memiliki 2 juta anggota pada pemilu tahun 1955 dengan 16% suara nasional dan hampir 30% suara di Jawa Timur. Selama sebagian besar periode setelah kemerdekaan Indonesia hingga pemberantasan PKI pada tahun 1965, PKI merupakan partai resmi yang beroperasi secara terbuka di negara ini. Apa sih tujuan terbentuknya PKI? Pengen tahu deh. Tujuan utama PKI adalah untuk menantang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Kapan sih PKI itu didirikan? Kapan ya? Kita juga kepo. Berapa ya kira-kira? Kapan ya? 3 Mei 1920 bukanlah sebagai sesuatu yang kebetulan, tetapi sesuatu yang objektif. PKI lahir dalam zaman imperialisme. Sesudah di Indonesia ada kelas buruh, sesudah di Indonesia dibentuk Serikat Buruh-Buruh dan dibentuk ISDV. Sesudah Revolusi Sosialis Oktober Rusia tahun 1917. PKI adalah anak zaman yang lahir pada waktunya. Pada Oktober 1915, ISDV mulai aktif dalam penerbitan surat kabar berbahasa Belanda, Het Free Woord, kata yang merdeka. Editornya adalah Adolf Bers. Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan untuk Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, dan dari semuanya itu hanya 3 orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. Namun partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti-kapitalis. Perubahan terjadi kembali ketika Senfleet memindahkan markas mereka dari Surabaya ke Semarang dan menarik banyak penduduk asli dari berbagai elemen seperti agamawan, nasionalis, dan aktivitas gerakan lainnya yang akhir-akhir ini sedang tumbuh di Hindia Belanda sejak tahun 1900. Di bawah ini pimpinan Senfleet, partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda yang menjauhkan diri dari ISDV dan menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah karena menolak berpura-pura menjadi Dewan Masyarakat Volksraad Hindia Belanda. Pada tahun 1917, kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri dan membentuk partai sendiri dengan nama Partai Demokrat Sosial Hindia. Pada tahun 1917, ISDV meluncurkan sendiri publikasi pertama berbahasa Indonesia, Suara Merdeka. Tentang apa sih pemberontakan Madiun 1948 dan siapa saja tokoh-tokoh PKI itu? Untuk menghentikan pemberontakan PKI Madiun, pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan. Di antaranya, 1. Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musa Amir. 2. Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu para santri. Tokoh-tokoh PKI: 1. Lejen Ayani, 2. Maijen R. Suprapto, 3. Maijen Harjono, 4. Brigjen Suwilojo, 5. Brigjen DI Panjaitan, 6. Maijen S. Parman, 7. Letu PA Tendian.
Aduh Ramadhani absen 8. Ini dia jalannya, mak gereja dan tempat jereng. Karena Ambil jalan karena takut ditutup. karena kita takut sekolahnya ditutup dan nanti kita